Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Aris Saputra, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori nasionalisme. Teori nasionalisme berasal dari kata nation atau bangsa. Nasionalisme adalah suatu gejala psikologis berupa rasa persamaan dari sekelompok manusia yang menimbulkan kesadaran sebagai bangsa. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu arti nasionalisme, kemudian pembahasan kedua yakni adalah faktor penyebab munculnya nasionalisme. Yang pertama, kita akan membahas tentang faktor munculnya penyebab nasionalisme di Eropa. Yang pertama adalah munculnya paham rasionalisme dan romantisme, kemudian munculnya paham klub garung dan kosmopolitanisme, kemudian terjadinya revolusi Prancis. Yang ketiga, reaksi atau agresi yang dilakukan Napoleon Bonaparte. Selanjutnya adalah nasionalisme di Asia. Yang pertama, adanya kenangan atau kejayaan masa lampau. Kemudian imperialisme. Yang ketiga, pengaruh paham revolusi Prancis. Kemudian yang ketiga, kemenangan Jepang atas Rusia. Kemudian yang keempat, piagam Atlantic Charter. Kemudian yang terakhir adalah timbulnya golongan terpelajar. Setelah kita melewati pembahasan tentang teori nasionalisme dan munculnya teori nasionalisme di Eropa dan Asia, kemudian kita akan membahas tentang munculnya nasionalisme di Indonesia. Munculnya nasionalisme di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama yakni faktor internal dan faktor eksternal. Kemudian faktor apa saja faktor internal tersebut? Yang pertama adalah timbulnya golongan pertengahan kaum terpelajar, kemudian adanya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh rakyat dalam berbagai bidang kehidupan, kemudian pengaruh golongan terperanakan, kemudian yang terakhir yakni keinginan melepaskan diri dari imperialisme. Kemudian pembahasan selanjutnya yakni faktor eksternal. Yang pertama adalah paham modern Eropa, liberalisme, humanisme, nasionalisme, dan komunisme. Kemudian gerakan pan-islamisme. Kemudian pergerakan bangsa terjajah di Asia. Kemudian yang terakhir yakni kemenangan Rusia atas Jepang. Baik, penjelasan selanjutnya yakni adalah apa saja yang melatar belakangi kelahiran nasionalisme di Indonesia. Yang pertama adalah kelahiran nasionalisme di Indonesia dibidani oleh kaum-kaum terpelajar Indonesia. Dari kaum terpelajar ini, maka timbullah organisasi yang bernama Budi Utomo pada tahun 1908. Budi Utomo memberikan sumbangan penting bagi bangsa Indonesia. Selain Budi Utomo, masih banyak lagi organisasi-organisasi nasionalisme seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, dan organisasi-organisasi nasionalisme yang lain. Pembahasan selanjutnya yakni kita akan mengetahui apa saja perbedaan nasionalisme Indonesia dengan bangsa lain. Yang pertama adalah perbedaannya, nasionalisme kita bersifat kerakyatan, sosialistis yang bercita-cita mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera. Kemudian yang kedua, nasionalisme kita bersifat demokratis untuk mewujudkan tata hubungan dalam masyarakat seimbang dan serasi. Kemudian yang ketiga yakni adalah nasionalisme kita bersifat politis untuk mewujudkan negara kesatuan, merdeka, dan berdaulat. Itu saja video dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.